teman-teman, balik lagi sama aku Oil dan aku Dewi. Hari ini kita akan bawain program baru dari Senjanesia, yaitu Semar Senjanesia Marhaban. Di episode perdana kali ini kita akan ambil topik yang deket-deket aja dari kita. Nah, aku nih penasaran banget gimana rasanya Ramadan di perantauan. Secara kamu kan anak kos gitu. Kita akan bahas jadi 3 gitu ya. Gimana sahurnya? Ngabuburit dulu dong. Ngabuburit dulu, terus baru buka. Nah, kalau sahurnya orang pada umumnya kayak aku, ada yang bangunin ya. Ibu pasti ibu bangunin. Meskipun kalau kalau aku sendiri sekarang tapi tetap ada yang bangunin. Iya, karena nggak denger alarm itu. Terus ada yang masakin, ya kan? Pasti kita sengantuk apapun, makanan sudah tersaji. Nikmat banget. Kalau selain itu, kalau misalnya ibu aku belum bangun ya, kan ada tuh yang di masjid. Sahur gitu, ada yang berisi. Karena rumahku juga dekat sama musola sama masjid. Musola dan masjid itu dekat kan. Jadi ya pastilah banyak kebangunnya, nggak mungkin nggak bangun gitu. Pasti sahur bareng keluarga, enak gitu. Nah, sebagai anak kos yang jauh dari keluarga, yang rantau, gimana? Kalau yang aku rasain sekarang ya, nggak beda jauh sama yang dulu. Kalau aku yang sebagai anak kos nih ya, dan tadi set alarm pasti ya, tapi yang lebih kencang aja. Soalnya nggak ada yang bangunin, kan sendirian. Loh, kamu sendirian? Ada sih temen, tapi temennya kadang juga ngikut, nggak bangun gitu loh. Padahal sama pasang alarm. Padahal alarmnya sama-sama kencang. Iya, jadi ya kadang kalau mungkin sama-sama lagi capek gitu ya. Iya betul. Terus kalau yang kedua nyiapin makanan itu ya yang instan, yang gampang-gampang aja dan nggak basi. Karena aku nggak ada kulkas di kos gitu loh. Susah banget itu. Kayaknya kayak apa ya, kayak sarden tuh biasanya yang gampang, cuman ya harus sekali makan ya. Terus ada telur, itu gampang kan telur. Terus ada mie, tapi mie nggak sering-sering dong. Iya, nanti usus buntu kamu sering. Nah, kos ya penyakitnya jangan sampai ya. Nah, terus apa lagi ya kayak biasanya makanan yang dirasa nggak bakalan basi gitu disimpannya. Karena kalau pas kita beli waktu buka, itu kalau kita bisa beli apa ya, nuggetan gitu, nugget gitu bisa digoreng, sosis itu juga bisa ya. Itu tadi lah kita nyiapin sendiri, jadi bangunnya lebih awal. Ada yang bangun dari itu masih kayak ngantuk jam 3 jam 3 bangun buat masak setengah 4 baru makan. Dan kadang makannya sendirian, ada ngantuk gitu sendiri. Ya harusnya kayak udah beda banget. Jadi kayak ya gitulah. Ya karena aku nggak tahu ya, karena aku kan bukan anak kos juga, nggak pernah ngerasain ngekos itu seperti apa. Jadi pasti rasanya kesepian. Karena yang namanya itu hati. Kita lihat apa di YouTube atau lihat film di Netflix gitu ya. Ya itulah temennya. Nah itu banyak bangunnya atau enggak gitu? 50-50 lah kak. Kalau nggak bangun ya mepet imsak gitu, minum air putih kalau gitu buat energen. Udah. Kalau sekarang harusnya banyak bangunnya nggak sih kan? Iya ini udah ini udah tahun ke 2. Nggak, maksudnya kita kuliah belum tahu. Kita kuliah udah tahu nih hampirnya. Sahur tadi udah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke ngabuburit. Kalau aku yang anak PP, ngabuburit itu kita di jalan. Biasanya kena macet. Terus tapi enaknya adalah kalau misalnya lagi macet-macet di pinggir jalan dapat takjil gitu. Jadi meskipun macet tapi ya pernah lah dapet takjil, meskipun bulan ini belum dapat ya teman-teman. Berharap di bulan ini. Ayo. Kadang-kadang itu nyari. Jangan lupa wajahnya. Oke. Kadang itu Too much. Iya, kadang tuh nyari gitu kan. Kok nggak ada ya gitu. Karena tahun kemarin ada itu lumayan nasi sop kotak geprek gitu kan lumayan ya. Dapat geprek ya sempat ya. Biasanya kan cuma roti sama minuman gelas gitu. Alhamdulillah waktu itu dapat geprek. Tapi bulan ini nggak pernah. Maksudnya belum dapat. Ya, Pernah. Tolong tandain. Nah, sebagai anak kos gimana itu ngabuburitnya? Kalau ngabuburitnya anak kos nih ya, sebenarnya kalau pulang kampus tuh kan capek. Tapi tetap ya kalau sorean ya langsung nyari. Ya kalau nggak nyari nggak buka dong, nggak makan apa aku ya.
Yang pertama masak nasi sendiri nih ya, masak nasi dulu. Prepare buat buka berarti. Masak nasi dulu terus ditinggal nyari bukaan. Kalau di kos tuh aku biasanya ada tuh bazar Ramadan. Sebenarnya seru juga ya. Kadang tuh ngajak anak kos atau ngajak temen sekelas yang ngekos juga. Jadi kayak yuk kita cari-cari takjil dulu gitu kan. Macet nggak? Yang macet kan yang sepeda, kalau yang jalan mah nyelip gitu udah sampai cepet. Tapi ya capeknya tuh di situ kali ya. Kalau udah bosen sama makanan di situ tuh bingung kadang mau makan apa. Yang jual sama-sama aja gitu. Itu aja. Tapi ya kita nggak boleh bosen. Toh ya kamu kan pulang 2 minggu sekali. Oke. Jadi nggak bosen amat lah. Setelah ngabuburit, lanjut ke buka. Kalau aku masih di jalan, ya pasti melipir ke Alfamart, Alfamart kalau nggak gitu Indomaret buat beli minum gitu. Kalau nggak dapet takjil ya pasti beli gitu. Iya, Apapun lebaran itu, puasa dulu ya. Karena kan kalau misalnya puasa itu kan kalau waktunya buka batalinnya harus cepet-cepet gitu kan. Iya, gitu. Kalau denger azan langsung cepet-cepet batalin gitu kan. Kalau macet otomatis banyak kan buka di jalan. Kalau misalnya nggak macet udah sampai duluan di rumah ya pasti enak dong. Udah Tersedia semua. seria semua. Itu tergantung sih, kalau lagi pengen masak ya masak. Wih, rajin ya kak ya? Nggak, jadi kalau semisal maksudnya maksudnya rumah masak, nanti ibu masak, ya pasti makanan udah tersaji dong. Nah tapi kalau semisal emang nggak pengen masak, kayak bosen gitu, bosen masak ya pasti beli di luar gitu. Gitu, ya biasanya gitu sih. Jadi tetap berbukanya kalau nggak sendirian macet-macetan ya di rumah bareng keluarga gitu. Nah kalau anak kos setelah ngabuburit yang tadi cari takjil buat buka, terus nyiapin buka sendiri, masak, bukanya sendiri juga. Kadang sendiri, kadang sama teman kos. Ya, gitu aja sih. Putar-putarin aja. Atau kalau nggak gitu, pernah nih aku bubar sama anak-anak kos kayak satu kelas nih. Kan anak kos nggak aku doang ya. Ada anak rantau lainnya. Kita ngadain bubar anak kos. Itu salah satu momen yang memorable banget. Karena kenapa? Kita sama-sama senasib mungkin ya, bukan senasib ya, kayak satu rasa kayak udahlah kita biasanya buka sendirian, kita buka bareng-bareng yuk gitu. Itu yang nyediain makannya bareng-bareng. Jadi setiap orang bawa makan atau masak bareng gitu. Ada yang masak, ada yang kita beli. Mungkin kayak takjilnya es atau minuman lainnya. Terus kalau biasanya kayak sayur ya masak sendiri. Lebih murah mungkin ya, bukan lebih murah ya, lebih banyak aja. Kan kalau kita beli berapa tuh sawi atau wortel itu kan ada banyak ya. Bisa tuh dimasak sama kita pilih satu kos yang lumayan bisa buat bareng-bareng, kan rame ya. Gitu. Biasanya di salah satu temen ya? Iya, pasti salah satu teman, nggak mungkin dong. Nggak, maksudnya dia kosnya sendirian gitu kan, kos sendirian. bukan yang kayak kamu sharing ya sama temen lagi ada gitu. Iya, betul. Iya, itu maksudnya ya. Jadi ya itu tadi. Terus kok buber biasanya tuh buka sendirian tuh juga ya kayak hampir sama kayak sahur. Kok kita kayak buka sendiri, nyiapin udah nonton gitu. Biar gak kerasa sendiri aja sih gitu loh, biar makannya juga lahap. Nah ada satu lagi nih juga cerita ya. Kita kalau habis buka nih ya, aku biasanya kalau males buat cari takjil gitu keluar, aku buka air putih biasa. Terus habis itu sholat maghrib di masjid dekat. Ya nggak dekat banget sih. Kan jauh tadi katanya. Ya yang terdekat ya artinya kan bisa jalan berapa kilo dulu gitu ya, nggak berapa kilo juga. Ya cuma di gang. Meter. Ya. Bahkan di depan gang kos itu ada lah masjid agak dalam dikit nah terus di situ kita sholat berjamaah. Nah ternyata ada yang kayak bagi-bagiin buat takjil sama makan di situ tuh, jadi satu paket gitu kan. Nah, di situ tuh aku kaget, selesai salam kita doa agak lama, habis itu dibagiin gak 1-2 banyak. Aku dapat waktu itu 3 kotak nasi sama 2 jajan. Sebenarnya aku juga kaget, aku mau makan sendiri ya nggak mungkin gitu kan. Akhirnya aku bagiin ke teman-teman kos kayak nih gitu, langsung info. Masjid ini biasanya ada ini gitu. Ya, info. Ya, namanya juga rezeki anak kos. Nah, aku tadi mau bilang gitu, rezekinya anak kos selalu ada aja gitu. Astagfirullahaladzim. Maksudnya dapatnya anak kos itu kayak wah luar biasa ya. Rasanya tuh kayak feelingnya ada aja pengalamannya gitu. Itu masjid atau musola? Masjid. Musola. Oh, musola. Soalnya kalau di daerah rumahku ada nggak sih biasanya kalau juga? masjid kalau musola ada, cuman camilan bukan yang nasi gitu. Tapi kalau masjid agak gede nih, itu berbagai macam ya,
buah, aduh, gorengan, enaknya ngilang dikit. Deket rumah, deket rumah. Habis itu dapat nasi juga biasanya. Ya segitulah. Ternyata kalau dipikir-pikir nih, ada suka dukanya juga ya jadi anak kos. Iya, benar. Ya. Serunya adalah ngabisin waktu berbuka bisa bareng sama teman-teman, ngobrol. Kira-kira habis buka tarawih nggak? Iya. Jangan dulu lah, jangan diekspos. Enggak, ya teman-teman kalau misalnya ada tugas ya tetap ngerjain tugas dulu ya. Kan terawih bisa sendiri di kos. Oke. Ibadah tetap utama ya. Oke, segitu alasan. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton episode perdana kita. Kita ada episode 2 nggak kira-kira? Ada nggak sih harusnya? Harusnya ada. Ditunggu aja di Semar Senja Siang Marhaban. Dadah.